Selamat pagi Opa Oma, apa kabar? Saya berharap Opa Oma dalam keadaan yang sehat. Saat ini kita akan mengikuti kebaktian lansia di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita di dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Opa Oma, mari kita naikkan pujian dari NKB 7 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru. Opa Oma, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau nyatakan kepada kami dan keluarga kami. Di dalam keseharian kami merasakan pertolongan-Mu atas kami. Di tengah pandemi, Engkau memberkati kami dan keluarga kami. Saat ini kami hendak mengucap syukur kami kepada-Mu melalui ibadah. Biarlah ibadah yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Kami juga mohon agar Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang melayani saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Opa Oma, tema kita pada hari ini tetap peduli di tengah pandemi. Bagaimana ya caranya? Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu.
Apa kabar Opa Oma yang ada di rumah? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Saya yakin kita semua, khususnya Opa Oma yang ada di rumah, sudah saling kangen kapan kita akan bertemu lagi di gereja kita. Opa Oma, kita tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi di gereja, tapi satu hal kita harus terus mendoakan supaya pandemi ini boleh berakhir dan kita boleh bertemu. Meskipun kita tidak bisa ke gereja sementara waktu ini, saya berharap kita tetap bersuka cita. Meskipun beribadah di rumah, sukacita itu tidak hilang. Nah, hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Saya ingat kalau kebaktiannya di gereja, biasanya ada Ibu Foni, Ibu Wati Ninati, Ibu Mega yang bantuin bukain Alkitab, ya, bantu cariin ayat Alkitabnya. Kalau Opa Oma merasa kesulitan, nanti teman-teman tim multimedia, ya, ada Taro, ada Andrew, bisa nanti dicatatin ya, ditulis teks Alkitabnya, jadi bisa tinggal lihat di layar kalau Opa Oma kesulitan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Kalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita buka hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu baru setiap pagi, tak habis-habisnya. Kami bersyukur kalau kami juga boleh terus disapa oleh firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang boleh memberikan semangat kepada kami dalam menjalani hari-hari kami. Kami juga saat ini bersyukur ya Bapak, kalau kami juga boleh terus memberikan diri kami untuk melayani teman-teman yang boleh hadir dalam kebaktian, dalam syuting ini, dan juga boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan saja. Kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Pakailah ia supaya apa yang disampaikannya itu boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi kami di tengah-tengah pandemi yang ada. Tapi juga sekaligus mengingatkan kami untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kami, yaitu berbagi, peduli kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24, demikianlah firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi.
Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Umpama demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Umpama mungkin di antara kita sudah tahu kisah tentang Elia. Elia yang berjumpa dengan janda yang miskin di Sarfat. Siapakah Elia? Elia adalah nabi, seorang nabi yang ditempatkan di Israel Utara. Dan satu kali ada raja yang jahat, yang melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, yaitu Raja Ahab. Dia menikah dengan Isabel yang bukan orang Israel, dan Isabel ini dan bangsanya ini menyembah Baal sehingga mengajak atau mempengaruhi Raja Ahab untuk ikutan menyembah dewa Baal. Tuhan marah, Tuhan menghukum. Melalui Nabi Elia Tuhan mengatakan kepada Raja Ahab dan semua bangsa Israel Utara, dan mengatakan tidak ada hujan, tidak ada embun. Dan konon ada 3,5 tahun, tidak ada hujan, tidak ada embun. Kalau nggak ada hujan dalam waktu 6 bulan saja kita udah, wah panas bener ya. Sekarang ini lagi panas-panasnya. Ini 3,5 tahun, kekeringan, tidak ada air. Bahkan ketika pagi hari ketika melihat rumput yang biasa ada embun, ini nggak ada embun sama sekali. Luar biasa parah sekali. Betul-betul kekeringan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kita lihat di tengah-tengah situasi kekeringan, Allah memelihara Elia dengan nyata. Allah memelihara Elia dengan nyata. Ada 2 hal. Elia diminta untuk pergi ke sungai Kerit. Di sana dia bisa minum. Dan juga dia mendapatkan makanan. Dari siapa? Dari burung-burung gagak. Burung gagak itu kan identik burung yang liar, burung pemakan, mangsa gitu ya. Tetapi ternyata burung yang identik dengan hal-hal yang buruk bisa dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk memberi makan, untuk mengantarkan makanan kepada Elia. Dan yang kedua, pemberian Tuhan nyata melalui siapa? Melalui janda Sarfat. Melalui janda Sarfat. Nah kita lihat Oma, mari kita melihat lebih lagi siapa itu janda Sarfat. Ada apa dengan dia dan kenapa menarik kita bahas pada hari ini tentang janda di Sarfat. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, maka janda Sarfat ini juga adalah orang yang terdampak kekeringan. Orang yang terdampak kekeringan. Mungkin dia bekerja sebagai petani atau buruh tani yang harusnya dia bisa menanam gandum, harusnya dia bisa merawat gandum itu sehingga berbulir-bulir dan bisa diolah menjadi tepung. Atau mungkin juga dia sebagai penjual. Jadi ketika ada panen dia kemudian jual ke orang lain dan dia mendapat untung. Nah saudara yang terkasih, namun kekeringan yang panjang membuat janda miskin ini tidak punya pekerjaan. Ketika tidak punya pekerjaan maka tidak punya uang. Kalau tidak punya uang maka tidak bisa makan seperti biasanya. Saudara yang terkasih, akhirnya dalam 1 Raja-Raja dijelaskan bahwa ketika Elia minta minum, si janda ini belum protes. Minum mah udahlah, kasih aja lah. Tapi ketika Elia minta tolong dong buatin juga sepotong roti, perempuan ini langsung bereaksi. Perempuan ini langsung bereaksi menjawab, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Cuma sedikit Elia. Itu pun saya akan olah nih, saya udah cari ranting-ranting, saya olah, akan saya masak, tepung itu saya olah jadi roti.
dengan minyak yang secukupnya, dan setelah itu kami makan, dan setelah itu kami mati. Karena kita nggak tahu besok makan apa. Saudara yang terkasih, itu yang dikatakan oleh janda miskin. Kekeringan berdampak juga di dalam kehidupan janda Sarfat. Tetapi Elia kemudian berkata di ayat 14, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kalau engkau mengolah roti untukku, percayalah bahwa tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan habis. Dan betul, Opa Oma, ketika itu sudah diolah dan diberikan kepada Elia, maka tepungnya tidak habis, minyaknya juga terus ada untuk mereka bisa bertahan hidup. Lalu saudara terkasih, apa yang terjadi? Dikatakan di ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Sehingga janda miskin ini mengatakan, engkau yang diutus Allah itu untuk merenggut nyawa anakku. Lalu Elia kemudian membawa anak itu ke atas, mendoakannya, dan pada akhirnya nyawa anak itu kembali. Yang mati, hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat bagian ini, kita melihat ternyata pernyataan Allah itu nyata. Pernyataan Allah itu nyata. Ketika apa? Ketika Elia mengalami situasi kekeringan, Elia ditolong oleh janda Sarfat. Ketika janda Sarfat ini mengalami juga kekeringan, terdampak ekonominya, tapi dia juga mau berbagi. Dan ketika dia tetap peduli, Tuhan juga peduli terhadapnya. Ketika ia peduli, Tuhan tidak membiarkannya. Ketika ia peduli, justru Tuhan mencukupkan apa yang ia butuhkan. Bahkan ketika anaknya mati, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan beraksi, menolong anaknya sehingga hidup kembali. Opa Oma terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang mau kita pelajari pada saat ini terkait dengan situasi kita dari kisah janda Sarfat? Ketika janda Sarfat mengalami situasi kekeringan, ketika kekeringan itu berdampak juga dalam ekonominya. Saya dan saudara juga sama. Ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, semuanya mengalami kesulitan, semuanya merasakan dampak yang tidak enak. Ada orang yang kemudian mengalami situasi iman yang goncang karena corona. Ketika ada yang meninggal anggota keluarganya, ketika ada yang meninggal orang tuanya, anaknya karena corona, orang Kristen bisa saja terguncang imannya. Tuhan ada enggak sih? Tuhan ada enggak sih di tengah-tengah kita? Kalau ada, kenapa bencana ini terjadi? Kenapa corona merenggut nyawa anak saya, merenggut nyawa orang tua saya? Tidak hanya mengguncang iman, tetapi juga mengguncang ekonomi kita, sama seperti janda Sarfat. Kekeringan itu mengguncang ekonominya sehingga yang hanya tersisa hanyalah tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit. Ketika corona terjadi, ketika pandemi ini terjadi, ada banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang sudah mencairkan depositonya karena gajinya juga dikurangi. Semuanya sudah habis, Pak. Yang tersisa sedikit. Terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak juga. Karena pandemi corona, pasutri-pasutri pun mengajukan perceraian. Dan ini kasus ini meningkat tidak hanya di Indonesia, tapi juga bermula di China. Ketika pandemi berakhir, banyak orang yang kemudian menggugat cerai pasangannya. Yang terkasih, situasi yang tidak mudah. Ketika kekeringan berdampak dalam kehidupan janda Sarfat, maka situasi pandemi ini juga berdampak dalam kehidupan kita. Namun yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk belajar pertama apa? Bagaimana kita tetap merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak diam saja, tetapi Dia mau menyertai kita, bahkan mencukupkan kita. Dengan caranya yang luar biasa. Dan kita gak perlu minta sama Tuhan, Tuhan saya juga seperti Elia dong, dikasih burung gagak tiap pagi, yang nganterin nasi kuning, yang nganterin nasi uduk, mau dong seperti Elia. Yang terkasih, jangan khawatir. Tuhan punya caranya sendiri untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan punya caranya sendiri untuk memberikan yang terbaik kepada saya dan saudara. Ketika kita bangun tidur, coba Opa Oma bangun tidur. Tadi pagi Opa Oma sampai saat ini merasakan kebaikan apa sih dari Tuhan? Apa yang Opa Oma rasakan dari Tuhan? Kebaikan apa? Mungkin kita bingung Opa Oma.
Mungkin kita bingung, Tuhan berbuat baik apa ya sama saya sejak bangun tidur. Tapi kalau kita lihat lagi, kalau kita bisa bangun di pagi hari, itu adalah salah satu kebaikan Tuhan. Ketika saya dan saudara bangun tidur, dan kita bangun dalam keadaan yang sehat, bukankah itu juga kebaikan Tuhan? Ketika saya dan saudara juga kemudian ketika mau makan sudah disiapkan oleh suster, oleh mbak di rumah. Bukankah Tuhan juga baik melalui orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara yang terkasih, ada banyak kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, marilah yang kita hitung jangan yang susah-susahnya saja, tapi kita hitung berkat Tuhan. Seperti lagu, berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jadi yang kita hitung jangan yang susah-susahnya aja. Aduh udah ubanan nih, ya mau ke salon nggak bisa, ya mau ngecat nggak bisa. Nah ini nih, ya ini ada, wah ini masih hitam-hitam, Bu Titing udah putih ya Bu, jangan stres Bu, ya nggak usah stres ya. Aduh udah makin gemuk nih karena di rumah aja ya, atau mungkin juga aduh nih anak belum ngasih uang bulanan atau uang bulan dikurangin dan sebagainya. Saudara yang terkasih, hitunglah berkat Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Kau niscaya akan kagum olehnya. Lalu yang kedua, ketika kita tidak hanya menghitung berkat Tuhan, tapi kita belajar dari janda Sarfat. Justru ketika ia terdampak dalam kehidupannya, merasakan dampak yang tidak menyenangkan, dia memberikan sesuatu kepada Elia. Dia tetap peduli kepada Elia. Meskipun secara realistis dia mengatakan, yang aku punya cuma sedikit Elia, ini pun cukup untuk anakku dan juga aku dan setelah itu kami mati. Tapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia digerakkan hatinya untuk dapat membuat roti yang bisa dinikmati oleh Elia. Dan akhirnya Tuhan mencukupkannya. Dia tidak kehabisan minyak dan juga tepung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua kita mau belajar. Bagaimana di tengah pandemi yang ada, kita tidak tinggal diam juga. Tetapi hidup kita tetap berdampak. Kita mau berbagi kepada sesama kita. Lalu pertanyaannya seperti apa berbaginya? Ya kalau Bapak Ibu bisa membagikan nasi bungkus untuk tetangga-tetangga yang membutuhkan, itu bagus. Ketika Bapak Ibu bisa membagikan segala sesuatu yang Bapak Ibu punya, mungkin juga Bapak Ibu punya keinginan untuk membagikan materi kepada orang yang tidak punya. Wah saya tahu nih tetangga saya ini dia sekolah, anaknya sekolah, tapi kuotanya itu mahal. Kuotanya itu mahal, dia gak sanggup untuk bayar. Dan kita kemudian kasih kuota. Kita isikan kuota kepada anak tetangga kita. Itu bisa kita lakukan. Atau mungkin juga tidak hanya materi, tetapi juga perhatian kita. Bagaimana kita peduli terhadap sesama kita. Gak usah jauh-jauh, anak kita, mantu kita. Ketika mereka merasakan guncangan ekonomi akibat pandemi yang ada. Mungkin mereka sedih, mungkin ketika mereka pulang dengan wajah yang muram. Bagaimana kita hadir, kita rangkul mereka. Kita tepuk pundak mereka. Semangat ya, Tuhan memberkatimu. Tuhan pasti memampukanmu. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Meskipun kita gak kasih materi buat anak kita, mantu kita, tapi dengan semangat, dengan dukungan, kita juga berbagi kasih kita. Berbagi kepedulian terhadap mereka. Ketika anak-anak cucu kita yang sekolah online di rumah, ini bukan hal yang mudah. Pasti ada penyesuaian. Ya saya ada anak 2 sekolah online. Awal-awal mereka semangat. Kenapa pegang handphone? Karena kami menjatah mereka pegang handphone hanya Sabtu Minggu sejam-sejam. Tapi ini tiap hari pegang handphone, semangat, seneng. Tapi lama-lama mereka jenuh juga. Ada sesuatu yang kurang. Biasa mereka ketemu gurunya bisa lari sana, bisa lari sini. Biasa jam istirahat mereka ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Ini gak bisa. Mereka sudah mulai bosan. Sampai satu kali anak saya itu pas lagi sekolah online dia bawa boneka, dia main boneka. Tapi saya pikir ya itulah anak-anak ya. Mungkin dia merasa ada sesuatu yang kurang, ada titik jenuh ketika ngeliat layar terus. Ketika ngeliat layar terus dia jenuh. Bagaimana kita hadir? Kita hadir untuk apa? Berikan semangat. Berikan semangat kepada mereka. Berikan kekuatan kepada mereka. Kalian pasti bisa cucu-cucuku, karena Tuhan pasti menyertaimu. Kalau kamu mau berhasil, maka kamu dapat belajar dengan cara apapun. Dalam situasi apapun,
harusnya tetap bisa belajar. Itulah yang bisa kita berikan kepada keluarga kita di tengah-tengah pandemi yang ada. Bisa materi, bisa juga perhatian kepada anggota keluarga kita. Nah, Pak Oma terkasih, ketika saya dan saudara lihat bacaan kita pada hari ini kisah janda Sarfat, maka kita menghayati saat ini ada banyak Elia-Elia di sekitar kita. Ada banyak Elia-Elia yang kekurangan. Maukah kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi Elia-Elia masa kini? Tetangga kita kah? Karyawan kita kah? Mbak di rumah kah? Atau anak cucu yang merasakan kekurangan, yang merasakan perlu perhatian? Kita hadir untuk menjadi berkat. Tetap peduli di tengah pandemi yang ada. Sebab itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetap semangat Opa Oma, biarlah Tuhan boleh menolong kita, boleh memberkati kita, dan terus berdoa supaya satu saat pandemi ini berakhir dan kita boleh bertemu kembali. Dan saya juga, kita semua kangen kalau kebaktian lansia jam 10, jam 9 tuh udah rame ya. Jam 9 udah rame ya. Sekarang ini kita hanya menunggu waktu kapan jam 10 ya, Kamis 1 dan ketiga ya, jam 10 baru bisa muncul, baru bisa tayang. Nah, satu waktu kita akan bersama-sama nanti bisa beribadah kembali. Nah, untuk sampai ke sana Opa Oma, saya mau titip pesan juga nih. Karena sekarang ini kan zamannya itu serba online, tolong Opa Oma minta sama cucu untuk ajarin. Cucu kita pinter-pinter loh, karena mereka sekolah online. Cu, gimana sih cara pakai Google Meet? Gimana sih cara pakai Zoom? Gimana sih caranya videoan pakai WhatsApp? Oma mau nih ngobrol sama teman-teman. Nah, anak-anak kita, cucu-cucu kita lebih mahir. Mari Opa Oma, jangan karena zaman kita jadi kalah. Aduh, saya diam aja deh, nggak ngapa-ngapain. Tidak. Tapi kita harus terus semangat belajar teknologi yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menyerah ya Opa Oma ya. Biarlah kita boleh berdamai dengan situasi ini dan kita boleh semakin mahir lagi dalam menggunakan handphone kita. Sehingga kita bisa berkomunikasi tatap muka meskipun secara online. Tuhan boleh menolong kita. Amin. Kita bersatu teduh. Tidak ada satupun yang tidak merasakan kesusahan akibat pandemi yang berlangsung sampai saat ini ya Bapak. Ada banyak di antara kami yang kekurangan. Ada banyak di antara kami yang mengalami kejenuhan. Ada banyak di antara kami yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan berita duka yang kami dengarkan ketika orang yang kami kasihi, anggota keluarga kami, kerabat kami meninggal karena virus corona. Bapa dalam surga, ajarlah kami di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Kami belajar satu hal, bahwa Tuhan memelihara kami dengan nyata. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, kami juga mohon supaya kehadiran kami tidak hanya menerima berkat Tuhan saja, tapi kami boleh menyalurkan berkat itu kepada sesama. Kami boleh menjadi Opa Oma yang peduli terhadap sesama kami, khususnya anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, bahkan cicit yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mungkin mereka merasa jenuh, anak-anak kami merasa jenuh dalam pekerjaannya. Mereka yang mengalami mungkin situasi tidak menyenangkan ketika mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi. Mungkin anak-anak cucu-cucu kami mengalami kejenuhan di dalam belajar online. Bantulah kami, ya Bapa, supaya kami dapat memberikan kekuatan, semangat kepada mereka. Saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang terbaring sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons TG, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusiktimu, Ibu Isnarti Hananto, dan Bapak Boris Pakpahan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang baik,
akan memberikan yang terbaik untuk mereka di dalam sakit yang mereka hadapi. Kami juga saat ini berdoa Bapa, memohon kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Hani, istri dari almarhum Bapak Iskandar, di mana Ibu Hani ini kehilangan suami dan juga kehilangan anaknya. Kami mohon Tuhan, berkatilah Ibu Hani. Kalaupun ia sekarang sedang terpapar virus corona, Tuhan juga yang boleh memberkati ia dalam proses pemulihannya. Tuhan yang boleh menjaganya di dalam sakit yang ia hadapi. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk pemerintahan kami. Biarlah Tuhan bantulah pemimpin kami ketika mereka berupaya untuk menemukan vaksin dari virus ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada para ilmuwan, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, supaya sungguh vaksin ini boleh ditemukan dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan warga di dunia ini. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah kami sebagai bagian dari bangsa ini menjadi bangsa yang patuh terhadap pemerintahan kami. Gereja yang patuh terhadap pemimpin negara ini, sehingga kami boleh mentaati protokol-protokol yang ada dan kami juga boleh terhindar dari mara bahaya. Bapa dalam surga, kami juga mohon biarlah Tuhan juga boleh memberkati kami ketika kami harus terpaksa keluar rumah. Biarlah kami juga diberkati dengan kekuatan, kesehatan dan hikmat dari Tuhan, sehingga kami dapat menjaga diri kami dan juga menjaga sesama kami, supaya kami dan mereka sesama kami yang kami jumpai tidak terpapar virus ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh syafaat kami ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 198 310 544 dan 4 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Opa Oma, suatu kali Yesus pernah berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Aku suka membagi. Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan syukur kami dapat menyenangkan hatimu. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama sebagai bentuk syukur kami di hadapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, di tengah pandemi kita harus tetap bersemangat berbagi, sebab Tuhan Yesus sudah lebih dulu membagikan berkat-Nya untuk kita semua. Mari kita naikkan pujian. Aku hendak berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penuh senyum, dan kasihku ingin terus ku bagikan serta imbang dan tiada ku perlu, serta imbang dan tiada ku perlu. Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan memampukan saudara untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita bersatu teduh. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar mengingatkan kita semua untuk tetap berbagi di tengah pandemi yang kita rasakan. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat Opa Oma yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan jaga kebersihan. Tuhan memberkati.